Guys, balik lagi di Cupot edisi bacain surat email kalian. Oh, kita Iya. sekarang ada surat, Tante. Iya, surat. Wah, dikirim Oh, kemana Surat tuh? online, surat oh online. mailbox ya, mailbox. Keren Mailbox. banget, Tante. Mailbox. Ini sesuai yang minggu kemarin gue request ya tentang orang-orang nyebelin. Ini surprisingly banyak banget karena gue spam di Instastory di channel broadcast Deren. Di Wah, kalau Pinceng. gitu mungkin bisa jadi 2 part dong. Bisa banget ini, Der. Ini banyak nih. Oke, Oke. kita mulai dari cerita pertama ya. Ini lumayan panjang, Sage. Oke. Hai cucu rutut, aku sensor. Hai. Hai, aku sensor nama-nama termasuk namaku, jadi boleh Gak untuk boleh. menyebutkan nama di cerita ini ya. Gak Di sini boleh. nggak ada privasi. Ayo kita sebut Iya, nama ayo, ayo, lengkapnya. ayo. Tapi Iya, kok. nama emailnya surat, Bang. Nggak asik. Capek. Aku, sebut aja Bunga, pernah mengalami momen bersama orang nyebelin di luar nalar. Ya, Jadi ini cerita dimulai pas aku masuk kuliah awal semester ketemu sama cewek. By the way aku juga cewek ya. Nah namanya ini Sayur. Oke. Ini cukup menarik. ini orang dari awal udah aneh banget nih. Karena trying so hard to get my attention. Anjay. Anjay, caper ya. Pede banget. Iya, dia. Dari Biar aja. dari apa aja? Kayak follow IG sih common ya, tapi minta follow back dengan kata-kata peres lah, kayak gombal juga, dan terkesan positif yang berlebihan. Salah satunya tuh kayak gini, aku suka banget lihat kamu karena kamu tuh pinter banget merakai kata dan aku ngelihat kayak kamu tuh punya kesan berbeda daripada orang umumnya. Karena aku memang orangnya tuh suka bikin puisi dan penulis juga. So ya, I claim that as a pujian gitu. An honor lah bisa dipuji kayak gitu. Nah, tapi makin lama dia ngedeketinnya tuh makin aneh. Ini orang tuh selalu reply story aku. Aku kan emang suka spam story di WA ya. Dan karena lingkup WA. di spam. Anak WA anjing. Sorry. Emak-emak. Dan karena Bukan. sorry WA tuh aneh banget sih menurut gue, tapi oke. Dan karena lingkup yang melihat story pun sedikit, jadi dia bebas aja. Nah, terus setiap aku post apapun ya di reply aja sama dia. Dari situ aku udah ngerasain feeling nih orang nggak bener. Oke. Terus belum deket dan belum apa, dia tuh minta curhat tentang dia pacaran sama pacarnya yang beda 15 tahun di umur dia yang masih minor. Shit. Ya tentu aja aku menolak hal tersebut karena aku nggak mendukung age gap atau pacaran sama minor. Dan dari situ dia curhat karena pengen dibenarkan kalau dia pacaran sama om-om. Dia nggak terima orang mandang dia jelek karena pacaran sama om-om. Di sini aku berpikir bahwa kalau misalnya orang atau kita nggak mau dipandang jelek, ya jangan melakukan hal yang membuat orang akan mengkritik hal tersebut. Kecuali kalau mau tutup telinga, nggak dengerin omongan orang. Bener. Betul. Nah, terus nih orang makin aneh nih, mulai ngejajanin hal-hal, dan pada saat itu aku secara pribadi udah menolak dan memberikan sebuah pernyataan. Ini nggak apa-apa kah ngebeli itu bukan ini nggak apa-apa kah ngebeliin kayak gini? Ini bukan pernyataan sih. Tapi oke. Ini nggak apa-apa kah ngebeliin kayak gini? Soalnya aku nggak mau kalau misalnya suatu saat kebaikan seperti ini ditagih karena esensi ketulusannya hilang. Dia jawab, nggak apa-apa karena itu bentuk cinta dia ke orang yang dia sayang. Ketawa banget di situ karena merasa itu bohong. Ternyata benar bohong. Nanti kebohongannya aku ceritain di ending story ini. Ya, kena spoiler. Udahlah, udah nggak seru, malas gue. Tutup dah. Jangan dong. Terus ini orang ngedeketin aku dan selalu bahas tentang gangguan jiwanya. Sebelumnya disclaimer dulu, kalau aku emang sering ikut volunteer kesehatan mental dan sempat mau masuk psikologi tapi gak jadi karena beberapa alasan. Dan aku aktif sukarelawan. Terus lanjut pada topik yang dibahas, dia selalu ngebawa kesehatan mentalnya as an excuse buat lari dari tanggung jawab. Dia pernah nggak ikut kerja kelompok karena bilang dia lagi anxiety dan nongkrong sama temennya. Anxiety tapi nongkrong sama temennya sih. Oke. 2, dia pernah batalin janji acara karena anxiety. 3, dengan disrespectnya dia nawarin bantuan tapi dia bilang males pas aku tagih.
Terus dia selalu bahas tentang cowok, hornian gitu orangnya. Kalau misalnya kalian pikir aku dengerin dia, enggak juga ya. Aku sempat negur dia untuk tanya boundaries, apakah aku bersedia mendengar atau tidak. Nah, kalau konten sensitif seperti itu, dia nggak pernah nanya, jadi langsung nyeritain. Jadi nggak bisa kan untuk nggak kedengeran sama telinga karena ngomong langsung bukan via medsos gitu. Selalu bahas tentang traumanya dan sempat yang paling parah dia melakukan percobaan S-word, suicide ke aku berulang kali. Dan dia ngakunya punya trauma dibully dan punya teman toksik yang cut off dia. Tapi dia ceritain kemana-mana tentang si temennya ini, sebut aja Kristal. Dia ceritainnya Kristal jahat, pernah nampar, tapi dia tuh baik karena bantuin sayur buat nggak jadi S-word. Terus aku pernah bilang kalau aku bukan psikolog dan konselor, aku bukan jurnal harian karena dia suka update, dia mabuk gitu deh. Jadi aku kasihlah layanan kesehatan mental tapi yang nggak diterapin. Bayangin terikat temen nyebelin kayak gini setahun. Dan ini kebadutannya. Ada momen aku masuk HIMA, himpunan mahasiswa. Kalau aku udah keluar sih sekarang. Nah dia tuh dekat sama cowok yang suka sama aku. Dan cowok ini mesum. Jadi ada beberapa percakapan kayak gini. Kamu tahu Bunga nggak? Terus dijawab sama cowok, tahu. Cosplayer kan, bawaannya pengen dah buat ngajak dia ke event dan apa-apain dia pas pulang event. Aku yang baca kan kaget ya dan mikir buat apa sih dikirim ke aku? Tapi si sayur ini nikmatin aku yang dibenci sama cowok karena mikir aku tuh ngatain dia penjahat kelamin. Tapi wajar juga gak sih kalau aku refleks ngatain gitu karena dia orangnya mesum menurutku. Terus kebusukan nyebelin si Bunga kan elu anjir. Dia nulisnya terus kebusukan si Bunga itu ketahuan satu. Sayur kali. Sayur, oke. Ya. Terus kebusukan nyebelinnya si sayur ketahuan tuh si satu. Dia suka adu domba orang dan menikmati temennya dibenci sama orang. Skip of time, dia nyebarin IP temennya sendiri yang sekarang jadi temenku. Terus aku bilang aku deket sama cowok yang sekarang ini pacar aku. Dan dia ternyata suka sama cowok itu tanpa aku tahu. Pernah nembak, ditolak, terus dia berusaha misahin aku sama si cowok dengan cara ngejelekin circle-nya cowokku dan temen aku. Dibongkar aibnya, terus dijelekin banget lah. Sama kayak waktu nyeritain cowok yang aku ceritain sebelumnya. Terus pas ada orang yang mau temenan sama aku dibilangin gini, Bunga tuh baik, tapi punya trauma buruk. Padahal itu tuh diambil dari beberapa cerita masa lalu yang menyakitkan, tapi nggak bikin aku trauma banget gitu. Dan if it's so, ngapain juga bilang ke orang punya trauma buruk. Trauma pun bagian dari hidup kita kan. Terus si sayur tuh ngakunya pernah dilecehin juga. Bentar, Tapi- sorry Bang Norman, jangan tidur Bang Norman. Bang. Kagak itu Bang Norman lagi berdoa kan? Iya. Lagi Begini aja Bang Norman. lagi mikirin ini Bang ya, ceritanya ini emang agak Bang Norman ketiduran mah lagi Saking mengesalkannya ngantuk bang. Iya. ini bahasanya agak lagi mikir itu Bang udah Norman. nanggung tapi ya udahlah. Ya, lanjut. Sampai lupa gue mau ngomong dari mana. Apa udah sampai mana? Habis trauma cerita dari masa Oh ya, lalu. terus si sayur tuh ngakunya pernah dilecehin juga kan, tapi dia melakukan tindakan kurang menyenangkan seperti nyoba nyium aku, Buset. terus Kan ngeglorifikasi. cewek ya? Iya, sama-sama cewek. Terus ngeglorifikasi mabok. Terus ngurusin banget orientasi seksual orang. Jajing pernah bilang temanku gay karena dia tuh kemayu gitu dan nyebarin orientasi seksual kenalan dia yang lesbi. Nggak shameful menurutku ya, tapi kalau buat kenalannya privasi ya jangan disebarin. Terus dia juga pengen merasa lebih suci dari orang lain, padahal kerjaan dia nyebarin aib orang, play victim. Supaya ini orang tuh nyebelin banget. Cukup speechless karena ya kok ada orang senyebelin dan sesetan ini. Terus dia juga sotoy banget, oke, berasa paling tahu. Sampai waktu dia nyuruh aku keluar himpunan mahasiswa, aku nggak nyesel keluar. Tapi bagian dia nyebarin gosip kalau
kalau aku keluar hima nggak pernah cerita ke dia dan ngasih tahu alasan aku keluar karena sakit dan megang banyak komunitas dan organisasi. Dia penyebar gosip, parah banget nih orang. Pernah ngomong ke orang-orang kalau aku ngulang mata kuliah, padahal dia yang ngulang. Ngejelekin teman sendiri dan ngarang cerita. Ini yang paling aneh, dia pernah ngarang cerita kayak gini. Jadi waktu itu dia nelpon temen aku, terus pura-pura lupa ingatan dan bahas pacarnya yang udah meninggal. Terus yang kedua, dia pernah bilang ke orang kalau aku nggak tahu diri, nerima kebaikannya tapi malah cut off dia. Ya iyalah aku cut off karena udah nggak bener dan capek juga dijadiin trauma dump. Dia terluka dan value-nya tidak so worth it itu untuk dipertahankan jadi teman. Aku juga punya banyak kok teman yang punya mental illness, tapi mereka tuh nggak menjadikan mental illness sebagai excuse atau luka dia. Pokoknya kalau sama si sayur nih aku keseret jadi gelap aja dan aku nggak mau itu. Dan dia bilang aku nggak tahu diri dan disebarin ke angkatan. Terus ternyata dia juga jelekin aku di belakang yang katanya teman spesialnya itu. Akhir cerita dia cut off karena nyebelinnya di luar nalar. Bahasa lu agak ini itu ya. Cuma ya gue nangkep sih ceritanya. Emang Ya males lah punya temen toksik. terlalu banyak orang yang menjadikan mental issue itu sebuah pembenaran atas sikap tidak benarnya, tau gak? Kayak ya wajar lah gue kayak gini. Gue kan dulu Ya, gini-gini. baca judul podcast Anton ya. Lanjut. Iya sih, jawabannya ada di situ sih, Iya. bener. Iya, jawabannya ada di podcastnya Anton. Nggak usah dibahas lagi dah. Capek. Lanjut aja dah. Saya emang sakit jiwanya. Iya. Pembenaran, hari-hari pembenaran. Lanjut. Bentar. Tingkat ngeselinnya berapa? Kalau lu punya teman kayak gitu. Kalau gua sih itu 10. gua penggal anjing. 10/10 lah pasti. Ya 10 lah ngeselin. Iya. Ya. Tapi dia cut off-nya kelamaan. Ya, Masih mau nyoba kali mungkin dia. masih ada orang yang berpikir kayak gitu Ingat nggak guys, sih, Vin? moral of the story, you cannot change people. Anjay. Nggak bisa lah. Benar. Lo nggak bisa merubah orang. Lo nggak bisa rubah orang dalam sesingkat itu. Sedangkan Nggak, dia udah hidup never. lama. Nggak Yang sesingkatnya bisa juga ngubah itu diri orang itu sendiri. sendiri. Iya, Kita benar. tuh nggak bisa ngubah orang, kita cuma bisa membantu. Betul. Jadi kalau ada ketemu orang yang kayak gitu, udahlah hindarin aja dari awal. Ya lu mau coba bantu silakan, tapi jangan kelamaan lah. Susah ya. Kita lanjut ke cerita kedua. Halo abang-abang dan kakak sekalian, jadi ini adalah pengalaman aku pas masih SMP. Wah, anjing Bunga lagi nih namanya. Sumpah, sebelumnya nama aku Bunga katanya. Maaf kalau ada penulisan kata yang salah. Iya. Sama orang nih, jajan sama orang nih, beda email. Atau beda POV. Iya, beda POV. Nama Aku punya template. teman, namanya Sayur. Oh, udah. Nggak, tapi kalau ini Udah. namanya emailnya Bunga, bener. Oke. Jadi pas masa SMP tuh aku murid pindahan dari sebuah sekolah asrama ke sekolah negeri. Aku pindah pas menjelang tahun ajaran baru. Saat aku kelas 9. Aku ini bisa dibilang orang yang malu dan susah bersosialisasi sama lingkungan baru. Jadi selama 1 minggu bersekolah di sekolah baru, aku cukup kesulitan buat berteman. Hingga tepat aku 2 minggu sekolah, aku akhirnya dapet teman baru yang satu kelas sama aku. Panggil aja dia Siva. Anaknya cantik, cukup pendiam, dan agak polos nyerempet ke bego sih. Kepolosan dia tuh bikin dia kelihatan culun, dan emang anaknya juga agak lambat buat mikir. Tapi meskipun begitu, dia ini bisa dibilang anak pintar, dan katanya pas kelas 8 dia juara umum seangkatan. Siva ini anaknya penurut sama guru. Kalau ada yang nakal atau kayak ribut di kelas, pasti dia langsung lapor wali kelas. Nah, ini nih. Hal ini bikin dia lumayan dijauhin sama anak kelas. Kadang-kadang sering disindir tukang cepu atau apalah itu. Karena aku berteman sama Siva, aku juga ikut-ikutan dijauhin sama anak kelas. Sebenarnya aku mah nggak ngerasa tertekan, karena menurut aku satu teman aja udah cukup. Cuman kadang ada kalanya dimana aku sering kesel ketika si Siva ini cepu ke guru tentang anak kelas. Aku juga pasti kena ejekan anak-anak kelas aku. Suatu hari
Di sekolah aku tuh ada yang namanya Jumat Takwa. Di mana di setiap hari Jumat itu kita kayak baca Yasin, sholawatan, dan ceramah. Nah, di hari itu guru agama aku ceramah tentang hukum bahwa pacaran itu haram. FYI, di dalam agama Islam pacaran itu termasuk perbuatan keji atau zina. Nah, di ceramah ini tuh guru aku bawa-bawa nama di kelas yang kemarin lusa kepergok berduaan sama cowok. Di hari itu juga ada pengumuman dari guru. Kalau misalkan ada dari siswa-siswi di sekolah ini yang tahu kalau temennya pacaran, lapor ke guru. Di kelas aku ini ada anak yang pacaran. Dua-duanya tuh satu kelas sama aku. Sebut aja namanya Rika. Dia ini minta ke temen-temennya supaya jangan dicepuin. Sama si Siva dicepuin. Dia ngelaporin ke guru dan bilang apa aja yang sering dilakuin si Rika sama pacarnya. Kayak pelukan, mojok, atau kayak si cowoknya tiduran di paha si Rika, dan sebagainya. Ada beberapa yang fakta dan ada juga yang kayak dilebih-lebihin. Aku udah bilang ke guru kalau yang si Siva bilang itu ada yang beberapa dilebih-lebihin. Tapi gurunya malah lebih percaya sama si Siva. Singkat cerita, setelah si Rika dan pacarnya dimarahin, masuk BK dan dihukum, si Rika ini marah sama si Siva. Dia ngajak teman-temannya buat ngebully dan ngejauhin si Siva. Aku pun kena imbasnya. Sampai di mana si Rika ini nanya ke si Siva. Kayak mojokin dia lah gitu. Tiba-tiba si Siva ini bilang kalau bukan dia yang cepu, tapi aku yang cepu. Langsung deh di situ aku bener-bener dibikin malu dan besoknya aku dijauhin sama Rika dan kawan-kawan berbulan-bulan. Aku marah sama mereka, aku juga marah sama Siva. Bukan karena dia fitnah aku aja, tapi karena setelah kejadian itu dia malah bertingkah seolah dia nggak salah dan nggak ngelakuin apa-apa. Bahkan pas UTS dia sering nanya-nanya gitu ke aku dan itu ngeganggu banget. Terlebih kita satu meja, jadi aku beneran hilang respect sama dia. Dan kekesalan aku nambah ketika Rika dan kawan-kawan ini tetap musuhin aku dan malahan si Siva ini diajakin sama mereka. Akhirnya karena aku nggak punya teman di kelas, aku berusaha nyari teman dari kelas lain. Masalah ini akhirnya kelar ketika si Rika ini tahu kalau ternyata orang yang cepu itu si Siva bukan aku. Aku nggak tahu dia dapat info dari mana. Yang pasti sekitar 3 bulan sebelum lulus, dia dan teman-temannya minta maaf ke aku dan balik ngejain si Siva lagi. Aku maafin mereka tapi masih lumayan kesel sama si Siva. Udah sih gitu aja. Ya ada lah kayak gitu yang nggak bisa Oh berbuat. nih, by the way aku baikan sama Siva pas kita masuk SMA yang sama. Tapi udah temenan sama teman masing-masing. Jadi Anjing. dia nggak bisa bohong-bohong anaknya. Dari Anak teman baik. dari benci jadi teman ya. Tapi gue kalau di posisi siapa? Si Bunga. teman kelasnya Siva, gue akan ikut membuli sih. Ngeselin anjing. Sumpah. Sipa. Nggak Aduh. bisa. Si paling. Iya bisa bener bohong. Siva tuh si paling bener. Singkatannya Ada anjing. Sipa. Nggak nyaman kalau nyimpen kebohongan. Nggak fitnah orangnya tuh tai sih menurut gue. Ya itulah yang namanya emang kadang hidup Ya. dikasih batu anjing. Ada ya nemu orang kayak gitu. Aneh-aneh banget kelakuan manusia, heran gue. Ton, jangan diem Ton. Mabuk dia bang. Mabuk itu siap-siap. udah. Dia sedang fighting inner demon gitu loh kayak tadi. Iya kayak. Gua harus sadar. Siapa Ton namanya tadi Ton yang anak pendiam polos? Ayo. Aduh. Aduh. Siapa? Aduh. Siva. Iya Siva bener. Yang katanya Gak usah mesra-mesraan siapa yang peluk-pelukan? Rate ngeselinnya 10/10. Gua. Lumayan sih. 9,5 gua. Ya, sebenarnya lebih ngeselin yang tadi soalnya yang tadi tuh bener bikin capek hidup aja. Kalau yang ini kan kayak cuma sekali efeknya kan. Iya sih. Ini Bener. gue 9, 8 lah. Tepatnya lu difitnah anjing. Oke. Namanya juga tapi anak SMP pak biasanya nggak kepikiran masih bego. Iya sih. Oh, yang penting akhir-akhirnya kan ketahuan. Iya. At least happy ending lah. Iya. Happy ending nih. Oke, kita ke cerita ketiga.
Nama nama mana? Nama-nama orang dalam cerita ini sudah disamarkan, jadi nggak apa-apa disebut aja. Halo Cucurutut, enjoy ya sama ceritanya. Maaf kalau ada kata-kata yang bikin bingung. Jadi ini cerita tentang mantan teman kerja gue yang ngeselin banget, gila. Jadi gue kerja di kantor notaris. Nah, salah satu karyawannya ini sebut aja Kunti. Dia ini kerja udah lama lah, kayak 10-15 tahunan. Siapa? Kunti. Kunti. Iya. Kuntilanak Kunti. Iya. Dia itu kalau kerja setiap hari teleponan mulu, sering curhat masalah pribadi. Gibahin suami dan anak tirinya. Ah, Intinya dalam 8 jam kerja, dia bener-bener kerja tuh 3-4 jam. Sisanya teleponan atau pergi entah kemana lama banget. Notarisnya tuh kayak jarang di kantor gitu. Jadi kalau ada yang pergi-pergi, nggak ketahuan. Karena kerjaan dia yang nggak jelas gitu, kerjaan jadi banyak yang ke-pending. Puncaknya di awal tahun 2023. Akhirnya notarisnya di-freeze dari bank rekanan karena ada sekitar 100 berkas yang ke-pending. Jadi bener-bener gak dapat order. Akhirnya keuangan bos gue saat itu anjlok banget. Si Kunti kalau ditanya si bos kenapa bisa ke-pending lama atau yang lain yang mengenai berkas-berkas itu, dia jawab sambil nangis dengan alasan gak ada yang bantu dia. Jadinya bos gue marahin karyawan yang lain. Padahal setiap hari gue selalu nanya ada yang mau dibantu nggak, tapi dia selalu kebingungan dan udah lupa sama berkasnya. Ya udah kan akhirnya gue ada satu orang temen gue panggil aja Mawar, kita berdua yang bantu beresin berkas yang ke-pending itu. Tapi si Kunti ini nggak tahu diri. Gue sama Mawar beresin berkas dia, tapi dia malah ngerjain berkas pribadi dia. Kayak si Kunti ini buka toko dalam toko gitu. Sampai akhirnya pas puasa kemarin, gue sama Mawar udah beresin sekitar 50 berkas dan udah selesai semua. Tapi pas habis lebaran, bos gue bener-bener udah nggak bisa kasih gaji. Jadinya gue dan Mawar diberhentikan. Tapi ada hal yang bikin lebih kesel lagi. Kata temen gue yang masih kerja di sana, gajian kemarin Kunti ngedumel karena gajinya dipotong. Dia bilang, masa udah berhentiin 2 orang gaji, udah berhentiin 2 orang gaji masih dipotong. Itu rasanya gue pengen gue teriakin depan mukanya, kita berhenti gara-gara lu. Kita tuh selalu nyembunyiin kelakuan dia karena kita masih mikir dia senior. Dan bos gue gak bisa marah sama dia. Karena bos gue nih punya selingkuhan dan yang nyembunyiin selingkuhannya tuh si Kunti ini. Aduh. 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 Jadi dia hidup. Jadi bosnya ini gak bakal bisa marah sama Kunti apalagi mecat. Dah segitu aja ceritanya. Sebenarnya masih banyak lakon Kunti yang nyebelin, cuma gue mager pegel ngetik aja segitu aja. kok pada tahu juga bosnya punya selingkuhan tuh ya? Iya, kok Cuma pada ya. Iya, tapi pada tahu ya. Bukan Iya. sesuatu yang bisa ditutupin lah. Iya, tapi kok gitu kenapa yang dipegang cuma mungkin temennya si Kunti kali. Ada yang Siva kali ini temennya nih nggak bisa nyimpen rahasia nih. Aduh, Sipa dari SMP langsung udah kerja punya anak tiri ya tiba-tiba ya. Kencang juga Siva, jos genjos. Ada tambahan. Kenapa yang diberhentiin gue sama Mawar? Karena gue sama Mawar tuh terhitungnya tuh masih baru. Kita kerja di situ kayak 5-6 tahun, sedangkan yang lainnya tuh kayak 7-8 tahun. Dan Kunti ini hampir 15 tahun gitu. Buset 5-6 tahun baru ya. Berarti Kirain 5-6 kalau dihitung dibandingin sama pegawai lain mungkin mereka terhitung baru lah gitu. Iya 15 tahun. Keras. Maaf nih 5-6 tahun itu gak baru. Iya sih, sebenarnya gak baru sih. Gila 15 tahun. Tapi gue nggak pernah sih nemu atasan yang kayak gini sejauh ini ya. Seru. Ini si iblis. Lucunya gara-gara tahu selingkuhannya siapa lagi. Rumit sih. Ngeselin. Tapi itu ngeselinnya nggak ngeselin banget sih kalau gua ininya ya. Maksudnya kan itu kayak semua bidang pekerjaan pasti ada nggak sih? Ada Iya, senioritas benar. ada. Jadi Senioritas pasti ada. iya. Iya, jadi kayak kesel tapi ya maksudnya meskipun mungkin impact-nya jadinya dia diberhentikan ya. Cuma kan itu lebih ke arah karena memang kantornya udah suram aja berarti. Iya Emang udah. udah. Kalau gak ada suram bosnya kayak gitu. Iya, makanya. bosnya Jadi udah kayak begitu. memang iya lu diberhentiin tapi ya udah cari kerja yang lebih baik ntar juga dapet lah. Iya sampai nggak tahu apa-apa. Kerja di juga. Bagaming lagi buka itu tuh.
Iya, Lawakan, tapi ya bener kan? sih. Pak Gaming lagi buka Aman lawakan. nggak Apa gua nggak ada gua ada selingkuhan. Gaming sama notaris sama hubungannya, Bu. Loh, Lah butuh-butuh tahu aja. notaris kan multifungsi, Bang. Bosnya emang suram sih. Maksudnya dia berarti lebih dia Tapi dia lebih suram lagi elu sih, Stel. iya sih. Kenapa tuh? Tanya lu nggak lanjut ceritanya. Kita udah nungguin part 2-nya nih. Heeh. Mana Kan nih? kalau rame lanjut part 2. Oke. Iya, kita coba berempat ya kalau rame Iya. sih. Bener juga. Ya udah lanjut. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Halo Cucu Rutut, perkenalkan nama aku Tika. Di sini aku mau berbagi cerita tentang pengalamanku ngadepin orang yang ngeselin. Nama di sini udah aku samarin jadi sebut aja nggak apa-apa. Jadi aku punya temen namanya Murni. Aku sama dia tuh kenal udah dari SD. Waktu SD itu aku belum begitu dekat sama dia. Aku mulai dekat sama dan sahabatan sama dia itu waktu mau masuk SMP dan kita satu sekolah. Dulu aku anggap dia tuh sahabat terbaikku. Karena di saat aku susah, dia selalu ada buat aku dan begitu pun sebaliknya. Di saat dia butuh pun aku berusaha untuk selalu ada. Tapi aku mulai ngerasa dia banyak berubah setelah kita masuk SMK dan kita beda sekolah. Jadi dia jadi orang yang gengsian dan gak pede dengan apa yang dia punya. Sampai dia kadang pinjem baju, celana, sepatu, dan yang lain-lain sama aku. Tapi lama-lama aku kesel juga karena dia malah jadi seenaknya gitu, gak mikirin perasaan orang dan perasaan aku dianggap remeh sama dia. Tapi karena waktu itu aku takut banget kehilangan temen, ya jadi aku nggak ambil hati. Apa yang dia mau selagi aku ada, ya aku kasih. Anjay. Dan ini yang bikin aku kesel dan gak mau lagi temenan sama dia. Jadi pada suatu hari dia mau pinjam sepatuku untuk apalah dulu aku lupa. Karena kejadiannya juga udah lama. Karena aku orang yang gak enakan jadi aku selalu ngasih. Dia pinjam sampai 3 bulan. Dan aku tagih lagi barangnya, dia bilang masih ketinggalan di kosannya. Dan nanti kalau dia pulang bakal dibalikin. Tapi jeleknya aku juga orangnya tuh pelupa. Sehari aku nagih, besoknya aku lupa. Sampai berminggu-minggu baru ingat lagi. Lalu aku tagih lagi karena kebetulan dia juga di rumah. Terus dia bilang besok aku suruh ngambil ke rumahnya dan kita janjian ketemu jam 1 di rumahnya. Tapi saat aku ke rumahnya dia nggak di rumah. Yang kutemuin cuma ibunya dan bilang kalau si Murni itu udah balik ke kota tempat dia kerja dari jam 10 tanpa ngabarin aku, dan sebelumnya juga aku chat nggak dibalas-balas. Aku kesel dong di situ, terus aku chat dia lagi, kenapa dia pergi nggak ngabarin padahal kita janjian ketemu jam 1. Dia balas beberapa menit kemudian dan malah marah-marah sama aku sampai aku dianjing-anjingin sama dia. Ngelihat balasan dia kayak gitu aku juga ikutan marah lah. Dia terus aja bela diri kalau dia nggak salah dan katanya dia juga buru-buru. Tapi masa iya sama sekali nggak bisa luangin waktu buat ngabarin walaupun cuma semenit. Di chat aku berantem sama dia dan dia bilang kalau barangnya ada di kamarnya. Ya udah karena aku pilih ngalah jadi aku datang lagi ke rumahnya. Dan saat aku datang dan minta izin ibunya buat masuk ke kamarnya, aku cari barangnya. Lalu aku cari barangnya dan itu nggak ada. Bahkan ibunya juga udah bantu cari tapi nggak ketemu. Habis itu aku tanya lagi karena barangnya emang nggak ada. Tapi dia malah makin marah dan maki-maki aku dan bilang nyari pakai mata apa pakai dengkul. Buset. Di situ kan aku mulai sakit hati. Bahasa dia bener-bener kasar. Padahal aku masih nanya baik-baik. Saat itu aku juga udah putusin buat nggak usah berteman lagi sama dia dan aku udah nggak mau berhubungan lagi sama dia. Udah dibaikin malah ngelunjak, udah disabarin malah makin gak tahu diri. Sekarang aku udah pasrahin aja kalau misalkan dia masih punya malu, harusnya dia sadar dan balikin barang yang dia pinjem. Arep. Gak akan dibalikin bro. Mau lu punya 10 sepatu baru juga Kalau gak gue jadi dibalikin dia gitu. ya, kan gue udah di kamarnya, gue ambil barang dia. Bener lu. Iya. Anjing. Udah kayak gitu masih ngarepin barang lu dibalikin, mendingan lu ambil barang dia yang se-value. Bener lu. TV-nya bilang aja tante ini sampai dibalikin barang saya bawa TV-nya tante. Gitu. Jaminan ya, jaminan. Iya. Anjing, baik banget. Ya maksudnya ngeselin, tapi lu juga ngeselin gue nih yang cerita anjing, baik banget lu.
Semi-semi debt collector gitu ya. Iyalah, Terlalu Jadi naif idol. sih. kasih lihat chat anaknya, tante nih, chat anak tante kayak gini, ya kan? Terus mohon maaf ya tante ya, saya ambil barang saya ambil barang anak tante ya, karena barang saya dia nggak balik-balikin, dan tante kalau udah dibalikin kita barter. Terlalu naif sih. Gue yakin maknya pasti ngedukung. Gue jadi orang tua, gue dukung. Ya ambil aja barang anak saya tuh, ambil. Belum dibalikin nih, ambil yang banyak. Ambil. Toto Mae mengepul kan. Modus. Capek. Ngepul emang. Barangnya di kamar emaknya. Ternyata emaknya klepto. Ternyata yang nyuruh emaknya ya. Emaknya. Banyak ketawa-ketawa. Anjing. Psikopat yang ngatur keluarga. Toto udah di pasar pramuka ya. Ay. Aduh. Oke. Kita ke cerita terakhir aja ya. Oke. Halo jujur itu langsung aja ke ceritanya. Jadi gue punya tetangga baru. Pindahan gitu dari Jawa. Spesifik Jawa mana kurang tahu ya. Nah, Ya, kurang tahu ya. Oke lah bro. Ya bro, nggak apa-apa. anjing. Nah waktu itu mereka masih proses bangun rumah. Dan tidurnya itu cuma kayak seadanya banget. Akhirnya keluarga gue nawarin buat tinggal di rumah gue. Sementara rumahnya masih dibangun sampai bisa didiamin. Singkat cerita, udah setahun 2 tahun gitulah. Namanya tetangga kan akrab-akrab aja kan ya. Bokap Ya. gue juga deket banget sama Pak Le. Pak Le, Pak Le tetangganya gitulah. Pala lu. Lanjut Pak. Ada suatu hari tetangga gue baru rintis usaha gitu. Nah usahanya ini membuat batu bata. Gue kurang tahu deal-dealan sama bokap gue gimana. Tapi pokoknya si Pak Le ini mau beli tanah keluarga gue. Tapi bayar bertahap gitu. Buat dia bikin tempat pembakaran dan pembuatan batu bata itu. Saat itu gue masih kelas 6 SD dan mau pendaftaran masuk SMP. Kan biaya pendaftarannya lumayan ya. Apalagi buat keluarga gue. Tapi karena mengingat tanah yang mau dibeli itu, jadi bokap nyokap gak mikirin masalah uangnya. Suatu hari bokap nagih uang ke Pak Le buat biaya gue kan. Tapi dia bilangnya gak bisa. Nanti setelah pembakaran kedua baru ada, katanya gitu. Ya udah nih bokap gue ya aja. Kebetulan belum kepake cepet juga uangnya. Nah setelah pembakaran kedua ditagih lagi sama bokap. Karena besoknya uangnya diperluin banget lah buat gue. Dan Pak Le ini jawab dengan santainya. Yang intinya itu dia nggak jadi buat beli tanahnya. Aduh. Di situ bokap nyokap marah banget, tapi nggak bisa apa-apa. Keselnya karena Bentar, tanah itu, sorry, Pak Le itu apa? Paman ya? iya paman. Man. Dalam bahasa Jawa ya. Itulah. Di situ bokap nyokap marah banget, tapi nggak bisa apa-apa. Keselnya karena tanah itu udah berlubang-lubang, bekas dipakai bikin batu bata. Mau dijual lagi juga siapa yang mau? Walaupun di awal memang ada ngasih uang, tapi nggak sebanding juga. Dan yang bikin kesel lagi, saat itu gue perlu uang buat biaya pendaftaran sekolah gue. Akhirnya nyokap gue ngutang sana sini buat biaya gue sekolah. Di situ hati gue hancur banget. Ibaratnya nyokap ngutang karena gue, dan penyebabnya tetangga gue sendiri. Sekarang keluarga gue udah ngikhlasin, walaupun gak pernah yang namanya Pak Le itu negur keluarga gue lagi. Dan seakan-akan keluarga gue yang buat kesalahan. Padahal masih tetangga sampai sekarang. Pelajarannya, sebaik-baiknya kita sama orang, jangan berharap orang bakal baik sama kita. Karena belum tentu balasan yang kita dapat juga baik. Bahkan dengan orang terdekat sekalipun. Nah, moral kedua, Tuh. jangan kenal tetangga dah. Bener, itu moral kedua dari gue juga tuh. Lu saling Mendingan sapa hidup oke. Sendiri dah. Lu saling tahu gitu oke, tapi lu Deket jangan. deket jangan deh kalau sama tetangga tuh. Jangan. Jangan. Tergantung lah, tapi ada yang bisa deket ada yang enggak sih. Enggak sih. Enggak Gue sih, nggak menurut mau gue. sih. Gue bakal membatasi kayaknya. Iya. Kecuali tetangganya teman gue sendiri ya. Tetangganya stranger sih. Skip kan. Menurut gue tuh Iya tetangga tuh sekedar kayak lu lagi misalkan buang sampah ke depan, lu ketemu sapa-sapaan udah segitu Iya, aja tuh. Tapi nggak yang kayak Woi, jadinya, woi jamu makan lah. Iya, pakai- iya, Ah, enggak. Ya, yang enggak jangan deh. dia nggak usah gitu sih. Enggak, itu gue skip sih gue kayak gitu. Kasus Gila, tetangga tuh jarang ada yang benar anjir. Bener.
Banyak yang nggak tahu diri. Gara-gara parkirannya bisa sampai panggil tentara. Iya. Tetangga gua kan gitu mau dipanggil tentara waktu itu katanya. Dipanggil tentara ya. Oh gila bacot kencang, biasa sih nggak ada kenalan sih. Iya. Bawa-bawa tentara aja, kenalannya kagak ada. Besok saya bawa abri ya kalau gini lah. Gila. Udah kayak ngeri Semangat banget. banget. Gila, ini kayaknya kenal Pengalaman ya. Prabowo dia nih kayaknya nih anjing. Iya berani. Abri semua buset. Ngeri banget nih. Sama, gue juga yang dikontrakan dulu tuh. Gara-gara parkiran bisa maki-makian. Udah semua. Ya, Iya. ada yang banyak mobil yang ini loh yang punya garasi tapi parkirnya masih depan gerbang gitu. Kayak gitu-gitu masalahnya. Termasuk Jot sih. Ada. Iya. Oh, tetangga lu dia maksudnya. Gak gitu dong, gua kan satu rumah tuh. Rumah lu kan gede banget yang dulu ya, kontrakan dulu ya, istana gitu. Istana mansion. Parkirannya kan banyak tuh dalam. Parkirannya sebenarnya bisa buat 4 mobil sih, tapi ya Jot kan mageran kan. Jadi dia bener-bener depan pagar aja tuh. Nah, kerjanya tuh kalau nggak rumah depan, rumah samping. Emangnya anak-anak muda ini apa sih susahnya masukin mobil? Gitu. Woi. Oh, Pertama tuh gara-gara parkiran, kedua ngerempet ke katanya asap rokok. Ya kan Buset. ke rumah ngerokok semua sih waktu itu Iya, ya. emang enggak, bener. masalahnya dari Juan doang sebenarnya. Oh. Kan yang bagian yang nempel sama tetangga tuh kamarnya Juan kan. Nah, jadi asapnya tuh Oh. Buset. Udah kayak pabrik jarum ya asapnya. Baik. Gua bilang kamar, loh ini kok ada semprot DBD. Emang pabrik jarum itu isinya kerokok semua anjir. Ya cerobong seafood gitu biasa bakaran seafood Anjir ya. cerobong seafood. itu. Itu bete sih dia. Jangan deh lu terlalu deket sama tetangga, terlalu kenal apa gitu, saling menghargai aja lah. Tapi buat terlalu Jangan deket. nempel rumah sama tetangga udah paling benar. Kayak rumah Devin yang baru kan dijarakin. Nggak nempel sama sebelah-sebelahnya. Kayak lu pernah lihat. Lu tahu dari mana lu? Si paling tahu rumah gua lu. Iya. Buset. Lu beli 3 kafling makanya. Buset. Lu beli 3 kafe bikin satu rumahnya di tengah kan? Iya. Kanan Iya. lapangan bola, kiri kolam renang. Ya, benar. Aman. Gua udah itu Anjing. konser dah di situ dah. Buset, Iya. enak jidat lu ngomong lu ya. Itulah. Lanjut. Tapi gue suka pelajarannya sih. Sebaik-baiknya kita sama orang, jangan berharap orang bakal baik sama kita. Itu. Ya, betul. Nggak Gue boleh berharap, nanti kecewa. gue setuju sih. Jadi orang jatah aja udah. Ya bukan artinya jadi orang jahat juga, sialan. Gue selalu kepikiran jadi orang jatah nggak sih. Jadi orang baik tuh capek. Nggak cuma maksudnya lu ya jangan kapok berbuat baik, tapi jangan ngarepin orang buat baik juga lah sama kita. Karena kita berbuat baik gitu. Ya udah, lu mau jadi orang jahat? Anton. Iya. Udah Iya. Sun ya. Sun. Evil Jadi art orang begins ya. Jadi orang jatah aja, jadi orang baik tuh capek ya. Bener sih. Cobalah mulai sore ini, coba. Trial and error, bro. Ya. Udah. Gitu aja, udah 40 menit juga. Gila 3 biji doang yang send 700 kayaknya yang Enggak, enggak 3 biji tuh anjir, berapa? 4 apa 5? Segitulah. Ya, segitu aja guys. Cupot kali ini kalian masih bisa ngirimin lagi karena lu sama kan, Der? Ya udah ini masih banyak banget kan ini gila. Ah, lu males mikir aja lu. Nggak begitu gua respect viewers. Ya, masih bisa dibacain nama Deran minggu depan, jadi nggak kebaca sama gua minggu ini, ya mungkin bisa dibacain nama Deran minggu depan. Kalau ini baru upload ya lu masih bisa ngirim juga ke Ya kirim lagi lah yang banyak biar Iya. makin banyak ke pilihan. email cucurutut.tv@gmail.com ya. Kalau kalian suka sama videonya nih jangan lupa like, di share, di subscribe juga channel kita masing-masing. Ada Hasta, ada Christopher Devin, ada Darren Firdaus, ada Enrio, ada Kenji. Sampai jumpa di cupot berikutnya. See you guys, bye bye. Bye. Bye bye.